Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai kebijakan pada Kota Sukabumi yang diinisiasi oleh Wali Kota Sukabumi, yaitu wakaf. Kebijakan wakaf dana abadi pemerintahan Kota Sukabumi. Kebijakan ini digagas sebagai upaya untuk membentuk dana abadi dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kota Sukabumi. Dalam berbagai bidang, kebijakan ini bekerjasama dengan sebuah yayasan swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan, yaitu Yayasan Doa Bangsa yang disingkat dengan YPPDB. Lalu apa yang menjadi perhatian? Dana wakaf diperoleh dari pendapatan setiap ASN, kemudian dikelola langsung oleh YPPDB. YPPDB merupakan yayasan binaan Wali Kota Sukabumi, yaitu Ayub Jaki. Program ini tidak melalui sebuah perda, melainkan melalui perjanjian kerjasama antara pemerintahan Kota Sukabumi dengan YPPDB sehingga belum memiliki legalitas yang kuat. Di sini ada implementasi kebijakan Panmeter dan Panhon, mencakup faktor dan pendukung, lalu ada penghambat. Tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, dan penghambatnya belum memiliki aturan baku dan regulasi resmi. Faktornya ada sumber daya, lalu pendukungnya ada teknologi kris, potensi donatur besar, lalu penghambatnya ada pengelola tunggal dan bergantung pada sukarela. Selanjutnya ada faktor dari komunikasi. Sistem pelaporan ini daring merupakan pendukung. Minimnya sosialisasi, mendapat kritikan dari publik. Ini biasanya menjadi penghambat. Selanjutnya ada pelaksana. Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa YPPDB, yaitu pendukung, dan penghambatnya rawan konflik kepentingan dan transparansi yang belum optimal. Selanjutnya ada faktor dari kondisi lingkungan. Budaya, wakaf itu menjadi pendukung. Lalu ada penghambatnya rentan sebab wakaf bersifat sukarela. Selanjutnya ada di posisi faktor pelaksana, dukungan kuat untuk wali kota, dan penghambatnya adalah kritikan badan legislatif dan masyarakat. Maka dari itu, seperti yang sudah teman saya jelaskan, ada pun rekomendasi strategis kepada kebijakan wakaf dana abadi pemerintah Kota Sukabumi. Yang pertama, sinkronasi dengan peraturan serta lembaga yang berkaitan, memastikan masyarakat yang terlibat wakaf paham akan substansi dari wakaf itu sendiri. Lalu, kebijakan dinaungi oleh sistem hukum yang jelas, meningkatkan aspek transparansi. Lalu juga yang terakhir, pengelolaan wakaf atau nazir dilakukan oleh lembaga yang tidak menimbulkan persepsi akan politik kepentingan sepihak. Jadi, kebijakan wakaf dana abadi di Kota Sukabumi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan tersebut berasal dari pendapatan ASN dan dikelola secara sukarela dengan dukungan teknologi QRIS dan sistem pelaporan daring. Meskipun berpotensi besar, ada tantangan seperti belum adanya regulasi resmi, risiko konflik kepentingan, kurangnya sosialisasi, dan perlunya transparansi. Untuk mengatasi hal ini, disarankan agar regulasi lebih diperkuat atau lebih disinkronkan, masyarakat lebih dipahami, dan pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan tentunya bebas dari pengaruh politik.